أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tiap amal saleh yang pernah kita lakukan itu selalu memiliki indikator-indikator keberhasilan yang digariskan oleh Al-Quran dan keterangan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi bila Anda telah menunaikan satu ibadah tertentu, jangan berharap puas dulu, karena menurut Allah belum tentu amal yang kita kerjakan bisa dipandang benar dan berhasil bekerja. Bahkan dalam peristiwa sholat ini saja pernah dikisahkan dalam riwayat Sahih Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, dan di hadis Muslim dengan redaksi yang sama nomor hadis 397, babul musi fis shalah, bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Jana rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-masjid an-nabawi, masuk ke masjid Nabi. Fasalla bi jambi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salat langsung di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai dengan takbir sampai dengan selesai salam. Tatkala selesai salam, falamma sallama yaminan wa shimalan, tatkala salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung berkata pada orang itu, "Shalli fa innaka lam tusalli." Silakan Anda salat lagi karena Anda belum salat. Anda bayangkan ada orang sahabat di zaman Nabi salat di masjid Nabi di samping Nabi. Ketika orang ini selesai menunaikan sholatnya dan merasa tuntas dengan kewajibannya, kata Nabi, tolong ulangi bahwa Anda belum sholat. Sahabat Nabi selesai menunaikan sholat, tapi tidak sesuai dengan indikator sholat yang benar menurut Nabi, maka diminta mengulang oleh Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan Anda yang belum tentu dan bahkan bukan sahabat Nabi, tidak sholat di masjid Nabi, bukan di samping Nabi, kemudian kita sholat merasa tenang dengan sholat kita? Karena itu kita mesti cek dulu indikator keberhasilan sholat kita ini. Di antaranya kita temukan di Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Saya ambil satu contoh saja sebagai gambar. Perhatikan kalimatnya, kita hafal sholat ayat ini. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas salat, sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu. Perhatikan cara menerjemahkannya. Sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu. Jadi bukan sekedar salat. Saya pertajam sedikit ya. Di dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang tidak disebut dengan ma'rifat. Ini artinya khusus, ada ketentuan, ada aturan yang berlaku, tidak sembarangan. Silakan Anda cek semua kalimat sholat yang terdapat dalam Al-Quran dan bermakna ibadah. Ingat, bermakna ibadah itu semuanya menggunakan alif lam. Silakan cek kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat ketiga itu, posisi paling kiri di pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Ada alif lamnya. Al-Baqarah ayat 43 wa aqimus shalah. Ayat 45 wasta'inu bis sabri was shalah. Ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Selalu ada alif lamnya. Jika kalimatnya tidak menggunakan alif lam, shalah saja begini, itu artinya Anda boleh bebas menunaikan sholat. Ingin cepat-cepat, ingin lambat, ingin khusyuk, tidak, itu pilihan. Tapi kalau kalimatnya menggunakan alif lam, itu artinya sholat yang dimaksudkan tidak sembarangan. Dia punya aturan yang tidak boleh kita lewati dan punya ketentuan yang tidak boleh kita langgar. Jadi kalau Anda ingin terjemahkan di Quran surah 29 ayat 45 tadi, innas shalah, sungguh salat yang benar ditunaikannya sesuai dengan aturan-aturan dan
ketentuan yang dibawa oleh Nabi itu, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu yang bisa berdampak kebaikan bagi pelakunya, mencegah dari dua sumber keburukan. Maaf sekali lagi, kalau ada orang punya sifat dan sikap buruk, itu sumbernya cuma dua, tidak ada yang ketiga. Satu, disebut fahsya. Fahsya itu adalah keburukan yang bersumber dari syahwat, kata-kata kotor, jorok, pornografi, porno aksi, LGBT, zina, itu masuk dalam kategori fahsya. Mustahil ada orang sholat bisa melakukan tindakan fahsya. Kalau orang tidak sholat, kata-katanya kotor, dia nggak sholat. Tapi kalau ada orang sholat, lisannya masih kotor, pandangannya tidak bagus, pasti ada yang masalah dengan sholatnya. Mungkar, perbuatan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Maaf, mencuri itu mungkar, berselisih itu mungkar, korupsi itu mungkar, merampok itu mungkar, membunuh itu mungkar. Jadi mustahil ada orang sholat bisa korupsi, mustahil. Jadi kalau Anda melihat ada orang sholat masih mencuri, masih berdusta lisannya, ada yang salah dengan sholatnya. Di intinya, setiap orang yang sholatnya benar akan terjaga kebaikan dirinya, pasti baik. Ya. Maka mohon izin, tadi kita sudah menunaikan sholat zuhur berjamaah, dan entah berapa zuhur yang pernah kita tunaikan dalam kehidupan. Pertanyaan terbesarnya, sudahkah sekian sholat yang kita tunaikan menjadikan pribadi kita sudah menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah, dari ujung kepala sampai ujung kaki? Coba lihat di kepala aja dulu. Ya, maaf, mata orang sholat dengan mata orang tidak sholat itu beda. Karena sholatnya menjadikan dia baik, maka matanya pun ketika memandang tidak akan pernah memandang kecuali yang baik-baik saja. Karena itu orang beriman, bukankah kalimat sholat pertama dibuka dengan iman? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Quran surah kedua ayat 3. Iman dulu, kemudian sholat. Kalau orang sholatnya baik, maka akan berdampak kebaikan pada sifat dan sikapnya. Kebaikan ini kebaikan yang diikuti oleh iman, bukan cuma baik biasa. Karena orang yang gak beriman pun ada orang yang baik. Hati-hati ya. Orang yang tidak beriman pun Anda akan temukan orang yang baik menurut ukuran kita, bukan menurut ukuran iman ya. Mohon maaf, barangkali ada orang yang tidak beriman atau belum beriman ya, bisa berbagi, bisa tolong orang lain, bisa nyumbang sana sini, ada dan disebut dalam istilah manusia dengan orang baik. Tapi baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat orang beriman itu, mohon maaf, pandangannya saja itu beda. Memandang dengan iman dan memandang yang bukan dengan iman. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan, dengan substansi yang sama. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang punya iman. Perhatikan, iman kita dipertaruhkan di situ. Katakan pada pria-pria yang punya iman, yaghuddu min absarihim, dia hanya akan melihat yang baik saja. Jika yang dilihat tidak baik menurut Allah, yaghuddu min absarihim, dia akan palingkan. Jadi coba cek, kalau setiap hari kita sholat untuk melatih iman kita, tapi tidak berdampak kepada kehidupan perilaku kita, ada yang salah. Minimal cek mata. Di orang beriman itu kalau benar sholatnya, dia nggak akan melihat semua yang dilihat. Kalau Allah nggak ridha dengan apa yang dia lihat, dia akan palingkan. Antum pernah lihat iklan di TV? Kalau ada iklan shampoo yang antum lihat, shampoo-nya apa orangnya? Lain ya. Itu juga sama kan? Dalam berbagai kesempatan kehidupan, coba barangkali di luar ada hal yang tidak harus kita lihat. Di handphone ada tayangan yang tidak harus kita lihat, ada gambar yang nggak boleh kita lihat. Di situ iman antum dipertaruhkan. Kalau benar sholatnya dilakukan, maka pandangan akan terjaga. Telinga hanya dengar yang baik-baik, mulut hanya bicara yang baik-baik. Kalau antum keluarkan hadis-hadisnya, antum akan lihat setiap perbuatan yang kita kerjakan bagi orang sholat selalu dibuka dengan kalimat iman. Mulut misalnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik. Kalau tidak bisa, dia diam. Jadi pilihannya cuma dua. Orang sholat itu pilihan cuma dua. Kalau nggak bicara yang baik, dia diam. Itu baru kepala, Pak. Belum tangan, belum sampai ke kaki.
Mohon izin, coba cek sampai dengan hari ini. Kalau sholat kita belum menjadikan sifat dan sikap kita baik, barangkali ada yang harus diperbaiki di sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.